Di video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan perbedaan UMKM dan koperasi dengan perusahaan besar. Yang pertama ada pengertian koperasi. Kita pasti pernah mendengar nama koperasi. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bersama, terutama dalam bidang ekonomi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua di sini ada pengertian UMKM. Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bab 1 pasal 1 ialah sebagai berikut. Yang pertama ada usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro tersebut. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berikutnya pengertian perusahaan besar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50 miliar. Nah, dapat kita ketahui di sini bahwa perusahaan besar memiliki harta atau yang kita sebut sebagai aset lebih dari 10 miliar. Akan tetapi, itu tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat di mana usaha tersebut didirikan. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki hasil penjualan atau disebut omset lebih dari 50 miliar. Yang berikut siklus akuntansi dalam koperasi. Teman-teman dapat memperhatikannya pada PowerPoint yang telah disediakan. Semua transaksi yang terjadi direkam berdasarkan bukti transaksi yang ada, lalu pencatatannya pada jurnal berdasarkan tanggal kejadian transaksi. Kemudian, transaksi yang sudah ada dalam jurnal harus memisahkan dengan transaksi yang dilakukan kepada anggota maupun kepada yang bukan anggota. Selanjutnya, akhir periode jurnal yang dibuat diposting ke dalam sebuah buku besar ataupun buku besar pembantu. Buku besar pembantu dalam siklus akuntansi koperasi ada 3 jenis, yaitu buku simpanan anggota, buku piutang, dan juga buku aktiva tetap. Tahap berikutnya yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Dari neraca lajur tersebut dapat dipergunakan untuk membuat laporan keuangan koperasi. Nah, laporan keuangan koperasi ini terdiri dari yang pertama, laporan penghasilan usaha, yang dimana menunjukkan laba atau rugi selama suatu periode tertentu dalam sebuah koperasi. Yang berikut laporan neraca, yang dimana menunjukkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh sebuah koperasi. Yang ketiga, laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas, terdapat mengenai saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, maupun saldo akhir kas. Dan laporan yang terakhir, yaitu laporan promosi ekonomi anggota.
Laporan ini menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan UMKM dengan usaha besar. Kita dapat melihat perbedaan yang pertama yaitu pada total aset. Pada UMKM, dari usaha mikro, usaha kecil, sampai dengan usaha menengah, total aset yaitu berkisar 50 juta sampai dengan 10 miliar. Dengan rincian, pada usaha mikro, total aset atau total kekayaannya maksimal 50 juta. Sedangkan pada usaha kecil berkisar 50 juta sampai dengan 500 juta. Sedangkan pada usaha menengah, total kekayaan atau total aset yaitu 500 juta sampai dengan 10 miliar. Sedangkan pada usaha besar, total aset yang dimiliki lebih dari 10 miliar. Artinya, perbedaan UMKM dan total aset ini yaitu total aset pada UMKM lebih sedikit daripada total aset yang ada pada perusahaan besar. Perbedaan berikutnya terletak pada hasil penjualan atau omset. Pada UMKM, hasil penjualan pada umumnya cenderung kurang stabil atau dapat dikatakan tidak tentu setiap tahunnya. Pada tahun pertama, omset atau hasil penjualannya mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun berikutnya omset penjualannya mengalami penurunan. Yang kedua, pada perusahaan besar atau usaha besar, hasil penjualan atau omset penjualannya cenderung lebih stabil dari tahun ke tahun. Omset atau hasil penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan besar cenderung naik setiap tahunnya. Perbedaan berikutnya terletak pada pengelolaan manajemen. Di sini terdapat 4 perbedaan. Yang pertama, pada UMKM, umumnya dikelola oleh pemilik atau pemilik bisa saja merangkap menjadi seorang manajer. Sedangkan pada usaha besar, manajer bukanlah pemilik, atau dapat dikatakan manajer ditunjuk langsung oleh pemilik perusahaan tersebut untuk mengelola perusahaannya. Yang perbedaan yang kedua, daerah operasinya. Daerah operasi pada UMKM bersifat lokal atau sebatas daerah tertentu yang telah ditentukan. Sedangkan daerah operasi pada perusahaan besar bersifat nasional atau mencakup suatu wilayah negara. Perbedaan yang ketiga, organisasinya sederhana. Pada UMKM, organisasinya sederhana atau belum ada perangkapan tugas atau jabatan. Sedangkan pada usaha besar, organisasinya lebih kompleks atau dapat dikatakan sudah ada spesialisasi manajemen pekerjaannya. Yang keempat, pemilik serba bisa pada UMKM. Sedangkan pada usaha besar, sudah ada manajemen spesialisasi pekerjaannya. Perbedaan berikutnya terletak pada produksi dan pemasaran. Pada UMKM, produksi yang dipasarkan secara sederhana karena kurangnya fasilitas yang relatif sedikit untuk menjalankan usahanya dan kurang canggih. Sedangkan pada usaha besar, barang yang diproduksi kebanyakan merupakan barang penunjang kebutuhan yang difasilitasi lebih banyak dan lebih canggih. Baik, sekarang kita masuk dalam kategori bentuk usaha. Dalam UMKM, kita dapat lihat sendiri bahwa bentuk usahanya masih dalam ruang lingkup yang kecil, atau badan usaha ini masih berdiri sendiri atau milik orang perorangan dan badan bukan anak perusahaan yang belum memiliki cabang atau anak perusahaan. Jadi, perusahaan ini masih dalam sektor yang paling kecil.
Sedangkan usaha besar, usaha ini telah memiliki orientasi pasar yang lebih luas. Artinya, usaha ini milik kelompok atau badan usaha yang telah memiliki cabang atau anak perusahaan. Sehingga bentuk usahanya sudah meluas dan mengglobal. Di situ letak perbedaannya. Sedangkan dalam kategori pajak, untuk UMKM, usaha dengan omset per tahun di bawah 4,8 miliar, persentase jumlah pajaknya 1%. Tetapi kita ketahui sendiri bahwa dalam UMKM bukan saja hanya ada usaha menengah, tetapi ada usaha mikro juga. Sehingga penentuan potongan pajak 1% ini sama sekali masih kurang dalam menarik perhatian para pelaku usaha ini untuk membayar pajak. Sehingga diturunkan menjadi 0,5% agar dapat mendorong minat para pelaku UMKM ini untuk membayar pajak. Karena para pelaku UMKM ini ada yang masih perorangan atau masih dalam bentuk usaha yang mikro atau kecil, sehingga ditetapkan menjadi 0,5%. Untuk usaha besar, dengan omset yang jauh melampaui 4,8 miliar, maka persentase pajaknya 25%. Dan itu telah ditetapkan, harus 25%. Selanjutnya, dalam kategori jumlah karyawan. Kalau jumlah karyawan di UMKM lebih sedikit atau kurang dari 100 orang. Biasanya hanya belasan orang atau 1-2 orang. Intinya kurang dari 100 orang. Sedangkan jumlah karyawan pada perusahaan besar itu banyak, yaitu lebih dari 100 orang karena sektornya luas. Dari berbagai macam perbedaan untuk usaha tersebut, maka kita juga harus mengetahui standar akuntansi yang mendasari sehingga para pelaku usaha tersebut bisa menjalankan usahanya. Nah, di sini umumnya perusahaan Indonesia menggunakan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam mengelola kegiatan akuntansinya. Namun, PSA untuk UMKM khususnya dikeluarkan standar akuntansi yang lebih sederhana dan tidak rumit dalam penilaian laporan keuangan. Sehingga para pelaku usaha tersebut dalam menjalankan usahanya tidak terlalu ribet memikirkan peraturan yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan karena telah ada standar akuntansi, standar penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Simpulan. Koperasi dan UMKM memiliki ruang lingkup yang hampir sama. Tetapi, koperasi dijalankan berdasarkan asas kemasyarakatan, sedangkan UMKM berfokus pada usaha untuk mendapatkan laba, tanpa terlalu berfokus pada asas kemasyarakatan seperti koperasi. Pembeda antara koperasi dan UMKM dengan usaha besar, yaitu kedua jenis usaha ini dijalankan dalam ruang lingkup yang masih kecil, sedangkan usaha besar, kompleks usahanya sudah mengglobal dan memiliki modal yang besar. Sekian video dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.